Rasulullah yang Kalau mau lama sujud, lamakan berdiri. Tidak boleh lebih lama sujud dari berdirinya. Kita ingat ya, pernah ada orang Badui mendatangi Rasulullah mengadukan bahwa di kampungnya sekarang panen gagal, sementara mereka baru menganut agama Islam ya Rasulullah. Kalau aku takut goyang iman mereka karena masuk Islam susah. Nanti Islam yang disalahkan ya Rasulullah. Semenjak masuk Islam susah itu. Kalau ada tolong bantu bagi makanan aja ya Rasulullah, untuk aku bagikan di kampung. Waktu itu umat Islam belum panen raya, yang panen kurma baru orang Yahudi. Orang Yahudi ini secara tidak sengaja mendengar percakapan Rasulullah dengan orang. Didekatinya Rasulullah, Muhammad, aku minta maaf karena aku mendengar percakapan kalian. Kebetulan kan kebun kurma aku sudah panen. Kalau mau pakai Yahudi ini, pakai dulu. Berapa mereka butuh pakai dulu. Yang penting panen kebun kurma kalian tolonglah diganti. Oke, kata Rasulullah. Diambillah hasil panen dari orang Yahudi ini, kata Rasulullah kepada sahabat orang Yahudi ini bawa orang tua kamu kasih mereka makan. Selesailah masalah. Jadi tidak semua masalah itu harus dengan doa ya. Makanya kita harus tahu orang datang kita kadang ada yang butuh nasihat. Rasulullah berpesan apa? Jangan beri nasihat kepada orang yang tidak meminta. Jadi kalau orang datang ke kita, kalau dia hanya butuh didengar, itu ada apa? Jangan kasih dia nasihat. Dia butuh dia didengarkan aja ceritanya, dengarkan. Itu nasihat baru kita kasih nasihat. Karena kita ini terbalik, orang nggak butuh nasihat, kita nasihati dia baru cerita loh. Terlambat pola anak sebenarnya. Kamu salah. Orang nggak minta nasihat, orang sedang butuh didengar, dia butuh. Ada orang datang tuh minta tolong tuh, minta dikasih makan. Kalau orang minta makan, kasih dia makan. Rasulullah ini kan orang datang kan masalah ini. Dan dia memakinya di depan Umar, di depan Ali, di depan Utsman. Padahal jatuh tempo pembayaran itu masih 3 hari lagi. Mendengar dia begitu kan Rasulullah, tak mungkin lah Umar diam, dicabut ya pedangnya. Hebat mulut kau ya, di depan aku gitu kan Rasulullah. Izinkan aku penggal kepalanya Rasulullah. Merah mata Umar, langsung menggigil teknik sakmah itu. Kata Rasulullah, Umar, masukkan pedang lagi ke sarung. Bukan begini cara kau membela aku. Seharusnya kau ingatkan aku, ya Rasulullah, betul kau berutang sama dia, tolong dibayar. Dan kau nasihati dia, kalau dari utang, jangan rasa-rasa. Itu yang harusnya kau lakukan umat kepada. Jadi ya Umar langsung dibawa. Kalau kita mah bantai lah. Masa ketua di gitu kan, kalau ketua udah senang saya ambil ya Pak, ya gitu kita ajar aja langsung. Itu berarti kita memang berkawan dengan kita kan gitu. Kalau dibela orang itu menjadi kelakuan itu. Ada begini kan, aku gak Basari, belum kenal kok siapa aku lagi. Aku kalau nanti menyesal percaya itu karena orang ada lagi. Bangkit kesombongan, karena kalau kita udah sombong, kita lupa siapa diri kita. Maka sering kita dengar belum tahu kok siapa aku lagi ya, Pak, tolong kasih tahu siapa aku. Dan lupa deh namanya. Untuk orang untuk mengenalkan. Jadi lihat Rasulullah di situasi yang seperti itu malah Umar yang dinasehati. Tuhan, kata Rasulullah, kami memang ada utang kurma kepada dan kami yakin ada kebun kurma kami yang sudah panen. Umar, tolong kawankan dia ke kebun pulang, bayar utangnya. Setelah itu lebihkan di sekitar 20 kantong untuk dia. Maka dilebihkan ya Rasulullah untuk membayar rasa takutnya kepadamu, karena dia ketakutan gara-gara mata melotot ke dia. Itulah orang takut tuh. Jadi kalau kita udah membuat orang takut atau minta maaf tuh lebih dari. Jadi Islam ini memang ini kadang terlalu jujur itu riba namanya tuh Ustaz.
pelit bilang aja lah pelit, nggak usah banyak cerita. Kadang kita ini kan sebetulnya bakir, udah ditolong orang, sudah itu tidak pandai kita melebihkan. Jadi sebetulnya melebihkan kita mencari bayar utang itu akhlak yang mulia. Rasulullah pernah meminjam kambing ke orang, harganya 6 bulan. Kemudian Rasulullah mengembalikannya yang umur 1 tahun. Karena kalau kambing muda itu kan memang enak kan? Tapi Rasulullah menggantinya malah lebih daripada yang dia pinjam. Itu akhlak sebetulnya. Jadi jangan semuanya kita anggap bahwa itu melebihkan dari utang itu berarti salah. Jadi tidak semuanya ya, melebihkan itu lima. Nah kemudian Bapak Ibu, pas dia jalan sama Umar bin Khattab, si Zaid bin Sa'ad ini, apa katanya sama Umar? Umar, masuk akal nggak menurut kau? Aku berani memakai Rasulullah di depan kalian. Lalu terkejut Umar, apa itu? Di dalam kitab kami itu, ciri Rasul akhir zaman itu, dia di situasi yang seharusnya marah, malah dia bisa memaafkan. Maka sudah keyakinan bahwa Muhammad itu seorang Rasul. Akhirnya masuk Islam. Kesabaran Rasulullah itu memaafkan itu. Kita akan sanggup seperti itu. Kita jadi jelekkan orang itu sampai kata-kata kita ada tidur malam begitu. Udah kemana-mana WA, cobalah sama kakak di mana salah Ides kak. Ides sudah gini kakak, ada udah tak mau tidur malam itu. Ini kalau ada kesamaan nama itu adalah kebetulan kakak. Karena nama-nama itu yang umum ya. Kalau yang dipanggil Uni biasanya Eli, Idris, gitu ya. Itu nama-nama yang umum lah untuk jadi contoh. Sama nama gitu ya, sama aja. Ya kita tuh pantang diburukkan orang tuh terlalu tinggi harga diri kita nih Pak. Nah, langsung racun, langsung marah, langsung terkecil hati. Lihat Bu ya, itu tuh yang harus kita cintai Rasulullah karena kita tidak akan mampu seperti itu Pak. Beribadah tidak akan mampu seperti itu, memaafkan tidak akan mampu seperti itu. Dengan kita mengucapkan sholawat itu memohon kita kepada Allah untuk diberikan rasa cinta kepada Rasulullah dan itu akan berpengaruh di kehidupan kita ya. Ada sahabat Rasulullah, dia katakan, aku sangat sulit meninggalkan maksiat ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan? Jujur aja kau sama aku. Nah itu caranya. Disangka anak muda, cuma jujur aja kepada. Pengaruhnya besar ternyata dengan dia mendengarkan nasihat Rasulullah. Pas dia mau minum minuman memabukkan, teringat ya Pak. Syaratnya jujur. Nanti kalau ketemu sama Rasulullah ditanyanya kau dari mana, tentu aku harus jujur mengatakan aku habis minum di Rasulullah. Kalau aku jujur dicambuk 80 kali. Kalau aku nggak jujur berarti keluar aku dari syarat yang disampaikan oleh Rasulullah. Nggak usah minum lagi. Nah itu udah itu Pak. Rasa cinta terhadap orang penasihat itu mendorong dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Pas dia berzina, mau zina dia nanti ditanya sama Rasulullah, jujur aku kena rajam aku, tidak jujur aku berarti aku berbohong, keluar aku dari syarat yang ditentukan Rasulullah. Akhirnya tidak jadi aku. Jadi syarat berhenti dari maksiat itu bukan karena dia sangat cinta sama Rasulullah, jadi dengarnya omongan itu. Makanya kadang kita ini butuh tempat atau orang atau guru yang kita terima nasihatnya dan kita amalkan. Jadi itu yang bisa membuat kita kuat. Salah satu membuat kita menjadi orang soleh dan soleh itu duduk dengan orang-orang soleh. Kadang sekarang ini mau duduk sama orang soleh. Orang soleh ini kadang tukang olahraga yang banyak sekarang. Itu bahaya. Bapak Ibu, kalau umroh bersama travel kami orang miskin, surganya sama Pak. Bertanyalah orang kaya ini kepada orang miskin. Ini dialog dia nih Pak di surga itu. Setahu aku selama di dunia aku yang sering nolong kau. Aku sering bersedekah tuh. Kenapa surga kita sama? Kata orang miskin ini, setiap kali kau membantu aku dulu di dunia, aku selalu berdoa ya Allah, bila aku jadi seperti dia, aku akan melakukan hal yang sama. Cuma niat aja Pak. Bisa surganya sama. Itu jangan pernah remehkan ya. Mencintai orang pengaruh kita. Orang baik kita pengen terbaik seperti dia, pengaruh juga kita. Karena pengaruh kawan dalam merubah
hidup kita ini sangat besar. Contoh kecil ibu, udah terambil sama ibu rumah IP 80% kita bahasanya bahasa Minang, jadi nyampur saya jadinya. Jadi saya tinggal di Pasar Mambo, itu satu-satunya saya orang Melayu, selebihnya orang Minang. Makanya cenderung logat saya ini ke Minang. Mambo, kita tidak akan bisa meniru Rasulullah. Makanya sahabat berburu mencintai Rasulullah. Macam Umar temperamen tinggi, Pak, nggak bisa berkata dibilang pemaaf pula. Padahal dia dekat sama Rasulullah, tapi temperamen tinggi. Rasulullah aja, Abdullah bin Ubay bin Salul yang sudah menjelek-jelekkan keluarga Rasulullah, waktu dia sakit kan Rasulullah yang menjenguknya, Pak. Sampai ditarik Umar juga Rasulullah, jangan tengok Rasulullah. Itulah Pak emosinya sahabat. Orang jahat dia Rasulullah, banyak betul dia buat masalah. Kalau kau pun mendoakan ke Allah, takkan diampuni Allah dosa orang seperti ini. Tidakkah kau tahu dalam surah At-Taubah 80, Istaghfirlahu aw la tastaghfirlahu, kau mau minta ampun untuk mereka Muhammad, atau kau tidak memohonkan ampun untuk mereka, atau kau mohonkan ampun sampai 70 kali pun aku tidak akan mengampuni dosa. Allah sendiri tidak mau mengampuni. Apa jawaban Rasulullah ke Umar? Dalam ayat itu kan dibatasi Allah 70 kali Umar, biarlah aku doakan di 71 kali. Masya Allah. Rasulullah. Anda kan sanggup bisa Pak. Rasulullah itu cuma satu-satunya Pak. Tak ada yang bisa seperti Rasulullah. Sahabat mencoba poligami, banyak yang gagal Pak. Sahabat Rasulullah Pak. Zubair bin Awam gagal. Zubair bin Awam itu Bu, istrinya adalah anak Abu Bakar Siddiq, adik dari Ummul Mukminin Aisyah, Asma namanya. Waktu dia poligami, Asma nggak terima. Jadi jangan Bapak Ibu kira tidak ada di zaman dulu itu sahabat poligami anteng aja rumah tangga enggak, pakai ribu-ribu juga. Tapi hebat Abu Bakar Siddiq. Apa katanya ke Asma? Zubair bin Awam adalah penghuni surga. Istri adalah milik, istri itu adalah milik suaminya di surga kalau kau tidak nikah lagi. Jadi jangan kau nikah lagi Asma, karena Zubair adalah penghuni surga. Maka itu walaupun hati kecil Pak, anak akhirnya bercerai, tapi tetap Abu Bakar Siddiq itu menasihati anak, jangan kau nikah lagi, karena Zubair bin Awam adalah ahli surga. Jadi ribut juga, bermasalah juga. Ali mau poligami, kan ribut jadinya Pak. Marah Rasulullah kepada Ali. Jadi bukan hanya Rasulullah yang mampu membimbing. Nah, memang berbeda Rasulullah itu daripada yang lain. Tidak bisa juga sama. Ini sekarang itu kan memang sunnah. Saya mau poligami, dalam Al-Quran aja udah mulai dari 2, 3, 4, asal bisa kalau hadir. Itu saya bilang kan ini putus saya. Di bawahnya kan masih ada lagi. Sebaiknya cukup 1 saja, karena kita bukan macam Nabi Pak. Tapi apakah tidak boleh poligami? Tidak boleh. Kita bilang itu Pak. Memang boleh. Memang boleh. Sekalipun kita tidak terima, karena tidak bisa agama ini kita akalkan Pak. Tidak bisa, itu kan menyakiti hati, tidak bisa. Karena itu memang sudah tidak boleh di dalam Islam. Tapi jangan seenaknya pula. Jadi kalau ada suami bilang, aku mau ikut sunnah poligami, ingat istri Rasulullah yang kedua itu nenek-nenek, namanya Saudah binti Zam'ah. Jadi kalau abang mau ikut sunnah, ini Atun umurnya 71, ini Edi umurnya 65, pilihlah sama abang. Itu Pak, kalau betul mau ikut sunnah. Istri kedua Rasulullah bukan Ummul Mukminin Aisyah, jadi jangan silap. Istri kedua Rasulullah itu Saudah binti Zam'ah, umurnya 65. Jadi bukan muda Pak Saudah itu, udah tua, bahkan pas haji wada udah tidak sanggup jalan lagi Pak. Cuma dia memohon ke Rasulullah jangan ceraikan aku. Silakan menikah dengan Aisyah, tapi jangan ceraikan aku. Itu permohonan dari saudara. Nah dia memang sudah tua. Jadi maksud saya itu apa? Kalau memang menikah lagi, jangan difitnah Rasulullah itu aja sebetulnya. Jangan dibilang sunnah-sunnah. Ditengok yang dicarinya itu ada pula dari istrinya. Apa nggak jegang-jegang istri ributnya? Waktu miskin, andai sama istri kau dah bulan kau dah bintang. Makanya jangan sering mendoakan suami itu, ya Allah kayakanlah suamiku, kayakanlah kaya. Kelakuan dia, laki-laki itu kaya. Biarkan dia kaya dengan jalan yang diridhoi Allah. Karena ibu doakanlah, ya Allah berikanlah suamiku kekayaan yang semua kekayaan yang diberikannya atas namaku. Kenapa? Dia berikan uang yang semuanya kepadaku.
apa? Kan memang betul dalam Islam itu uang suami itu kan 100% milik istri. Tapi dalam mengamalkan ini Pak, kita harus tengok kan istri aku bisa nggak diamalkan ini. Jangan memang kasih aja Pak jalan kaki keluar nanti dibuatnya. Ada kejadian Bu, abang lama betul pulang sampai jam 2 baru pulang. Aku kan udah bilang taruh dari dompet aku itu duit untuk jaga-jaga agak 200. Jangan jajan aku aja kau kasih. Aku nggak ada duit, kau nggak bocor, nggak mau mentang jalan kaki aku mendorong. Nggak terima tuh orang mendengarnya. Di video kan dia suaminya itu, mungkin dia sebagai istri bangga nggak tengok itu, tapi dia salah di suaminya jadi yang mengamalkan itu. Takutnya gara-gara dia mengamalkan itu dia tak percaya lagi dengan ajaran Rasulullah. Jadi kita ngaji itu Bu, kita dengar ini cocok nggak kau amalkan. Kalau enggak jangan kau kasih Pak. Tapi kalau dikasih semuanya duit istri Bu, ini si dompet abang Pak, ini bagian sini ini jaga-jaga abangnya 500 nih, ini jaga kalau ada mau bapak pakai ini. Ini uang jajan abang itu nggak apa kasih. Ini awak raga Bu pakai baju korpri, Bu dorong sepeda motor, pulang. Ngapa dorong Pak? Tadi kasih istri 10.000 Ustaz, beli lontong makan ribu itu, sisa 1.000 jalan betul. Jadi kalau kita dengarkan itu misalnya Bu, ibu-ibu berbaktilah kepada suami. Sebaik-baik sedekah istri itu tahu ibu kepada suaminya, itu suami hadisnya Bu. Tapi ibu dalam mengamalkan itu, ibu tengok suami itu cocok lah untuk diamalkan ini. Laki-laki ini Pak, kalau baik perempuan istrinya Bu sering bantu dia, tak mau kerja lah dia Bu. Banyak tak kejadian Pak? Banyak tak kejadian Bu? Karena saya ngomong ini kan nyata. Istri dari tulang rusuk dijadikannya tulang punggung. Karena dia tahu istri berduit Pak, istrinya berduit. Akhirnya sering dikasih istri. Ibu banyak nggak dengar berita? Udahlah istrinya yang memperkaya dia. Sering bola dia dengan istrinya tuh. Itu sedang santer berita itu tuh Pak. Jadi kalau ibu mau mengamalkan itu, tengok pasangan aku cocok nggak? Aku bantu, dia dibantunya nggak bisnis aku. Makin sayang dia nggak sama aku, itu baru bisa kita amalkan. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ibu minta maaflah kepada suami. Jangan kita melawan. Kalau ibu minta maaf ke suami Bang, banyak salah adik sama Bang. Kadang adik kurang memperhatikan Abang, kadang tidak siap menyediakan makan Abang. Kalau jawaban suami ibu, sesalah-salah adik, tentu kegagalan Abang dalam membimbing adik. Adik tidak 100% salah. Kalau macam itu suami ibu kalau minta maaf lah Bu. Bang, adik minta maaf. Itu pun apa itu pengajian itu. Tahu kalau salah kan? Salah macam-macam sama Abang. Kalau macam itu jangan minta maaf. Mati lah Bang, gitu. Kita tahu karakternya kan beda-beda. Apa lakukan mereka sesuai dengan Karakternya. Ibu ya, mencintai amalan soleh berpengaruh kepada kita. Jadi di zaman Nabi Musa alaihissalam adalah seorang fasik atau preman meninggal, tidak ada masyarakat yang mau menyelenggarakan jenazah. Saking orang tahu dia ini jahat kelakuannya Pak. Dia mengganggu orang tak, tapi orang tua dia sering maksiat. Ditaruh orang ada di tempat sampah. Tidak ada yang menyelenggarakannya. Karena kita tahu hukum sanksi sosial di masyarakat ini ngeri. Saya misalnya nih Bu, ada orang meninggal di masyarakat. Kemudian saya takziah di rumah dia. Tidak ada orang datang. Saya tidak nyalakan masyarakat, tapi pasti kena sanksi sosial. Karena mungkin masyarakat di desa itu. Allah justru bilang dia adalah kekasih Allah. Pergilah Nabi Musa ke sana. Aku mau menyelenggarakan jenazah si fulan. Jangan lagi Musa. Kami tahu betul dan ada kebaikannya yang buat. Kami jadi saksinya di desa. Kata Nabi Musa, ya Allah, semua masyarakat di sini bersaksi bahwa dia jahat. Kata Allah, betul Musa. Dia memang jahat, tapi dia berdoa kepadaku. Yang siapapun cara berdoanya seperti yang dia lakukan akan aku ampuni dosa. Apa doa yang pertama? Ya Allah, aku ini memang gemar melakukan maksiat, tapi engkau tahu bahwa aku sebenarnya sangat membenci maksiat itu. Itu masih diampuni Allah orangnya. Karena tidak semua orang bermaksiat itu sebetulnya dia suka dengan maksiat dia, tapi dia tidak bisa meninggalkannya. Coba kita kaji diri kita ini. Ada keburukan yang tidak bisa kita tinggalkan. Contohnya menggunjing Bu. Kita sudah tahu nih gunjing itu dosa. Pindah amalan kita, tapi susah meninggalkannya. Betul tidak Pak? Betul tidak Bu? Susah nggak meninggalkan gunjing. Akhirnya kadang supaya tidak katalah, bawa nama Allah sedikit. Astagfirullah laka. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi cuma kita macam siapa ini. Macam siapa?
Kalau misalkan hakikat nanti memburukan orang lain, kita jadi enggak, kalau nyata kan masalah bu, hakim penata aja bahkan. Dan mudah-mudahan tiap punya Allah ada satu tak memburukan orang kita jadinya. Tapi tidak memburukan juga. Kita tahu itu maksiat, tapi tidak bisa kita tinggalkan pak. Baik laki-laki ataupun perempuan, sangat mudah aku lakukan dibandingkan tidak menjelekkan keburukan orang lain. Nah, itu susah ya pak. Memang dari akui ulama tidak menjelekkan orang itu sulit amalannya. Hampir semua kita tidak bisa meninggalkan hal seperti itu. Karena setiap hari itu adanya bahan baru pak. Adanya cerita baru. Siapa gimana cara mengikuti tadi Ustaz? Ya kalau itu termasuk di situ Syekh Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali namanya. Macam di sini itu kantor IKMI bu. Kan ustaz semua di sana. Datang perempuan pakai baju tank top, pakai rok ini. Begini tuh. Semua ustaz-ustaz yang lain perempuan-perempuan datang ke tempat kita. Menyikir kita jangan acukan perempuan itu tidak ada sopan. Hanya Syekh Al-Ghazali yang menyambutnya dengan keluar ya bu. Ada apa bu? Silakan masuk ke dalam. Diajaknya cerita bu. Dianggapnya ini orang baik. Itulah perempuan itu dia orang Islam tapi lama di Perancis, banyak agama tidak tahu. Nah, orang selalu menghina-hina saya aja. Sebenarnya saya tidak ada ilmunya, kemana saya mau belajar lagi. Makanya saya kemari. Nah, dikasih saya itulah pandangan-pandangan tentang agama Islam. Jadi nanti kalau sudah bisa berpakai yang lebih baik, nah, cari aja masjid dekat-dekat rumah, pergi ke sana. Tidak bisa sih, karena orang begitu nengok saya jadi perempuan kotor nih, berapa bulan ya masih itu. Udah pulang perempuan itu, wah ustaz yang lain langsung ngomong, kenapa saya terima perempuan jorok seperti itu, kotor mengotori kita? Apa kata saya? Kita ini sama seperti dokter. Yang datang ke dokter itu kan orang sakit, yang datang ke kita ini orang sakit spiritualnya. Kalau yang kita terima sampai mana dia bisa belajar, di mana dia bisa belajar? Ada pak. Jadi orang yang kita anggap bersih belum tentu hati yang bersih. Bisa jadi dia lebih parah melakukan kemaksiatannya, tapi dibungkus dengan agama. Parah kali. Misalnya gini bu, kejadian di Palestina, saya manfaatkan itu. Bawa orang Palestina, ceramah kasih di sini. Dia bilang masalah ketua kami ada bawa saya dari Palestina. Padahal kalau isi ceramahnya tak banyak yang hebat. Guru-guru kita di sini lagi. Nah, cuman ini kan untuk mendonasi ke Palestina. Berapa amplopnya tuh? Kata nggak usah pakai amplop lagi. Pokoknya izinkan aja lah kami donasi. Nanti bawa dalam buku gitu pak ya. Nah, mulailah nanti ceramah lah Syekh ini 25 menit. Nah, isi habis itu kan. Dawil istilahnya pak. Nah, baru minta duit dari jamaah. Kadang apa tak terkecil hati ketua masjid tuh. Untuk sumbangan masjid, ayah masyarakat. Dibawa dari luar tadi mana-mana ribanya pak. Sibuk membantu satu juga, dua juga, tiga juga. Jadi itu kadang menipu dengan menggunakan topeng agama. Yang mudah tertangkap di Indonesia ini kan ACT oleh besar kan. Dulu berapa percaya yang umat kepada ACT? Rupanya mati satu tumbuh 1000. Awalnya lah yayasan tuh kelilingnya. Pokoknya pakainya topeng agama, ada program zikir untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Akan itu programnya pak. Yang jamaah kita ini orang baik semua. Negara Indonesia itu nomor 1 dermawan di dunia. Dan ada yang kalahkan Indonesia soal dermawanan. Itulah yang dimanfaatkan oleh orang. Kita benci dengan pengemis. Sebetulnya yang seperti itu yang harus kita tahu. Tadi kalau mau menyumbang tahu masjid kita ini ada nampaknya. Apa program masjid kita untuk anak yatim, fakir miskin? Kan nampak jelas lagi itu yang paling cepat efeknya. Itu yang paling cepat efeknya. Karena di depan mata kita pak. Makanya Al-Quran itu sudah kasih tahu yatiman dza makrobah, anak miskin yang anak yatim yang dekat, atau miskin dan dza makrobah, orang miskin yang berada di sekitar kita. Jadi jelas kita bantunya bu. Ini dibantu Palestina, niat kita baik sampai pak, karena kita membantu saudara kita di Palestina. Ayam sayang itu tidak sampai ke Palestina, beli mobil baru lah kalau dia ada pak. Sekalipun aku banyak melakukan kebajikan, tapi kau maha tahu betapa cintanya aku dengan orang soleh. Aku tidak pernah menyakiti mereka. Aku lebih senang duduk bersama mereka daripada orang-orang sepertiku. Namun aku tidak mampu melakukan amalan seperti yang mereka lakukan. Yang ketiga, jika kau tidak mengampuni dosaku ya Allah, tentu iblis akan tertawa dan yang membuat orang sedih, orang soleh menangis. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Hanya modal cinta kepada orang soleh, dia ampuni Allah dosanya. Tapi itu umat Nabi Musa. Kalau kita tidak bisa modal cinta aja ibu, tentu sholat.
tentu zakat, tentu puasa. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa memotivasi kita agar kita selain beribadah dan tidak menyukai amalan orang lain, bisa jadi orang lain yang kita anggap rendah sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Subhanallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.